Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Pulita Maris, BP 181081 akan menjelaskan mengenai permasalahan sektor informal, di mana masalah sektor informal ini menjadi semakin genting, yang mana dikarenakan karena pranata-pranata dari sektor formal tidak mendukung sektor informal dalam arti yang sebenarnya. Di sisi lain, terdapat paradoksi kebijakan pemerintah di tingkat pusat dengan tingkat daerah itu terhadap sektor informal tidak sesuai, yang mana ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan program pembangunan untuk mengurangi kemiskinan, si pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap berbagai kegiatan ekonomi informal tanpa memberikan alternatif yang jelas dan tuntas tentunya. Nah, di lain pihak, pola pembangunan politik dan ekonomi di daerah yang sudah dibangun itu menimbulkan ciri pemerintahan yang keras di daerah terhadap sektor informal ini. Nah, sektor informal ini masih juga dianggap sebagai blok ekonomi yang tidak resmi, juga dianggap sebagai mengganggu ketertiban, dan bahkan dianggap sebagai merusak pranata formal. Misalnya kebijakan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima selama ini lebih banyak menonjolkan mantra menggusur kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di kota, sehingga melahirkan kebijakan yang tidak sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang implikasinya itu terhadap pengelolaan sektor informal yang menjadi tidak efektif. Nah, dari permasalahan itu dapat dibentuk kebijakan yang dapat diterapkan mengenai kebijakan sektor informal ini, di mana di sini kami berdasarkan analisa penelitian kajian kebijakan pengelolaan sektor informal di perkotaan di beberapa negara Asia 2007, dapat kami uraikan kebijakan yang dapat diaplikasikan di Indonesia itu. Yang pertama ada policy problem, yang mana keberadaan dari sektor informal di Indonesia itu semakin lama menunjukkan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang sangat rumit dan berlangsung lama. Yang kedua itu policy problem ini menjelaskan mengenai penataan pasar tradisional menjadi sebuah simalakama bagi pedagang pasar-pasar tradisional. Tanpa revitalisasi, pedagang merasakan kenyataan pahit setiap betapa pasar mereka makin sepi, tergencetnya persaingan dengan toko-toko modern. Yang ketiga itu policy problem ini menjelaskan mengenai relokasi PKL penataan pedagang kaki lima itu yang dilaksanakan pemerintah daerah kurang mendapat respon dari PKL ini dikarenakan para PKL itu tidak dilibatkan dalam perencanaannya, sehingga itu tidak sejalan dengan tujuan dan kebutuhan dari si pedagang kaki lima itu. Nah, jadi dengan permasalahan sektor informal yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik bahwa permasalahan itu ada permasalahan eksternal dan permasalahan internal. Yang mana masalah eksternalnya itu banyak pesaing usaha yang sejenis, sarana prasarana yang tidak memadai, lalu belum adanya pembinaan yang memadai, serta keterbatasan untuk mengakses kredit. Sedangkan masalah internal itu kelemahan dan struktur pemodalannya juga kurang, organisasi dan manajemennya itu juga masih minim atau kurang baik, serta keterbatasan komoditi yang dijualnya, minimum kerjasama usahanya, serta rendahnya pendidikan usaha dan kualitas sumber daya manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Rama Putri Zule, BP 181081-3024. Saya akan melanjutkan materi tentang polisi alternatif. Polisi alternatif ini berkaitan dengan pengembangan sektor informal, maka peran dan tanggung jawab antara pemerintah nasional dan lokal dalam hal aktivitas usaha antara lain yang pertama ada mempromosikan hubungan positif dengan ekonomi informal. Hal ini didasari pengamatan bahwa sektor informal merupakan tempat persemaian pertumbuhan ekonomi yang dinamis yang dapat dimanfaatkan dan dirawat agar menguntungkan para pekerjanya. Yang kedua, menekan efek negatif
dari informalisasi. Efek negatif ini dapat mudah ditemukan dalam situasi dan kondisi kerja para pelaku sektor informal seperti upah yang rendah atau tiadanya jaminan kesehatan. Yang ketiga, menciptakan transisi dari status informal ke status formal. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa sektor ekonomi informal, khususnya yang merupakan usaha kecil, memainkan peran dalam pembangunan ekonomi yang diyakini perannya dapat lebih besar bila statusnya menjadi formal. Dengan berstatus formal misalnya akan dapat lebih mudah mengakses kredit, sementara sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak sektor informal yang menghadapi kendala permodalan. Nah, kebijakan pemerintah harus peka terhadap karakteristik dan aspirasi para pelaku ekonomi ini. Pilihan-pilihan kebijakan seharusnya tidak mengurangi peluang perolehan penghasilan para pedagang kaki lima atau PKL. Kebijakan relokasi adalah pilihan kebijakan yang dalam kenyataannya sering mengurangi penghasilan PKL. Ketika lokasi yang ditentukan pemerintah berada jauh dari jalan raya, maka sebetulnya para PKL tidak lagi menjadi PKL. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang ada masih bersifat parsial, permisif, dan elitis, maka aparat pemerintah dan para perencana kota seharusnya mengakomodasi para pelaku sektor informal perkotaan dalam proses pembuatan kebijakan kota. Dengan demikian, maka sebetulnya ada kebutuhan untuk menggeser paradigma kebijakan dari pemindahan lokasi ke pendidikan dan integrasi struktural. Perlu adanya penciptaan forum stakeholder pembangunan perkotaan untuk meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. Pemerintah perlu mengintensifkan komunikasi dengan PKL melalui paguyuban mereka agar dapat dihasilkan bentuk penataan dan pembinaan yang sejalan dengan kepentingan masing-masing pihak. Nah, selanjutnya keberadaan usaha kecil dan sektor informal yang merupakan salah satu di antara bentuk dari ekonomi kerakyatan. Keberadaannya di era otonomi daerah merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan daerah. Ekonomi informal adalah penyangga distorsi sistem ekonomi. Peranannya sangat penting, namun pada saat yang sama ekonomi informal merupakan masalah sehingga harus diselesaikan dengan politik dan kebijakan ekonomi yang tepat melalui aspek kebijakan normatif legal, aspek kebijakan peranan, dan mobilisasi sumber daya serta peranan pemerintah daerah dan pembukaan akses terhadap tata ruang. Yang terakhir ada program langsung dalam rangka memperkuat keterampilan keuangan dan manajemen. Program ini bersifat pembinaan, tetapi kemampuan pemerintah pusat maupun daerah terbatas. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan akses ruang publik agar ekonomi informal lebih baik kinerjanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Manisha, BP 181081-2035. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang kebijakan rekomendasi. Kebijakan rekomendasi merupakan kebijakan yang fokusnya adalah pada penataan dan pengembangan sektor informal. Nah, yang pertama adalah penataan sektor informal. Langkah-langkah dalam penataan sektor informal itu ada 3. Yang pertama adalah strategi penataan pasar tradisional. Sebenarnya bila pemerintah Indonesia itu menyadari mengenai arti strategis ekonomi rakyat dalam perekonomian nasionalnya, maka strategi kebijakan pemerintah kita itu akan berpihak pada ekonomi rakyat, yang artinya itu menekankan adanya pemerataan dan pertumbuhan. Nah,
Dengan kata lain, itu memberi kesempatan bagi ekonomi rakyat untuk berkembang dengan mengembangkan pasar tradisionalnya. Nah, bentuk strategi penataan pasar tradisional ini yaitu seperti revitalisasi pasar, termasuk perbaikan kondisi fisik pasar tradisional itu perlu dilakukan, karena pengembangan pasar dengan cara yang sehat dan profesional ini merupakan investasi menguntungkan dalam logika dagang. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah pusat itu berusaha memperbaiki peran fasilitas dalam pengembangan pasar tradisional. Nah, langkah yang kedua adalah strategi relokasi yang dilaksanakan oleh Pemda. Strategi relokasi bagi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini bertujuan untuk menata kota. Jadi strategi relokasi ini harus dilakukan itu dengan melibatkan PKL sejak dalam proses perencanaan supaya sejalan dengan kebutuhan PKL. Jadi pemerintah itu harus serius mendengarkan aspirasi dari para PKL itu melalui paguyuban PKL di lokasi masing-masing. Nah, sehingga program-program penataan yang diluncurkan itu tidak menjadi sia-sia belaka. Nah, dan para PKL ini juga harus dilibatkan dalam proses penentuan dan desain lokasi. Nah, lokasi yang diharapkan PKL itu harus masih bercirikan PKL sehingga dana pembangunannya itu tidak terlalu besar, sehingga masih dalam jangkauan PKL. Nah, dalam kaitannya dengan fasilitas yang sebenarnya dibutuhkan oleh PKL itu adalah yang primer saja, itu seperti listrik dan WC umum untuk para pengunjung. Langkah ketiga adalah negara sebagai pengembang publik. Nah, untuk jangka panjang, bila kita ingin keluar dari krisis perkotaan, itu negara harus mau dan bisa berperan sebagai pengembang publik. Nah, ide pengembang publik ini sebenarnya sederhana saja, yaitu bila pengembang swasta itu dapat menjadi kaya raya melalui bisnis ruang dan gaya hidup, pemerintah yang menguasai dan memonopoli dana publik, infrastruktur, segala macam regulasi seperti transportasi, pertanahan, perumahan, dan pembangunan perkotaan bisa menjadi developer bagi rakyat. Nah, oleh karena itu negara harus mau memperlakukan sektor perumahan dan ruang ekonomi rakyat itu dengan kebijakan khusus, yakni dengan mengkombinasikan sistem pasar bebas dan sosialisme. Jadi dia beroperasi dalam pasar bebas tetapi sekaligus menggunakan pembangunan perumahan atau tempat usaha sebagai instrumen untuk menciptakan kekayaan. Nah, kebijakan rekomendasi yang kedua adalah pengembangan sektor informal. Nah, kebijakan pengembangan sektor informal ini lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah daerah itu sangatlah penting dalam upaya memberdayakan potensi daerah termasuk ekonomi kerakyatan, terutama usaha kecil dan sektor informal. Jadi, pemerintah daerah itu harus melakukan sejumlah langkah strategis demi perlindungan sektor informal. Di antaranya yaitu yang pertama adalah sumber daya lokal itu harus dijadikan basis utama, karena salah satu karakter sektor informal adalah melakukan proses efisiensi dengan mendekatkan sumber bahan baku. Nah, yang kedua adalah pembentukan infrastruktur. Nah, pembentukan infrastruktur pendamping yang dapat membantu pelaku sektor informal dalam menghadapi lembaga pembiayaan, mengadopsi teknologi, dan mengakses pasar luas. Langkah yang ketiga adalah hadirnya lembaga pinjaman kredit dari pemerintah. Nah, ini merupakan pilihan yang tepat karena rendahnya aksesibilitas sektor informal terhadap lembaga pembiayaan. Nah, langkah yang keempat itu adalah penggunaan teknologi yang berbasis pengetahuan lokal. Nah, penggunaan teknologi berbasis pengetahuan lokal ini dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi.
Nah, jadi ketergantungan sektor informal terhadap teknologi asing ini dapat diakhiri. Nah, langkah yang kelima itu adalah pemerintah daerah harus menyediakan informasi bagi pelaku sektor informal terkait dengan peluang pasar dan pemanfaatan teknologi. Jadi dapat meningkatkan promosi produk dalam negeri itu di arena perdagangan nasional dan internasional. Nah, baiklah, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.